caranya. Ya Kak, nggak bisa menyusui tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat serta dengan keluarga ya. Untuk itu mari kita berdoa dengan bacaan Fatihah dan dilanjutkan dengan shalawatul qulub. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah, memberikan hidayah kepada kita semua. Sehingga kalian nanti jadi orang-orang yang besar. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita, mudah-mudahan apa yang dihajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, kita pada bab berikutnya kita adalah keliling dan luas bangun datar, yaitu bangun segitiga. Ya, ini yang kemarin ditanya itu. Ya, kita hari ini belajar tentang keliling segitiga. Kalau kemarin kita belajar tentang keliling persegi, kemudian berikutnya juga keliling persegi panjang, sekarang kita keliling segitiga. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kira-kira bangun yang tampak dan di monitor anak-anak sekalian gambar apa kira-kira? Untuk bangun datar apa? Yaitu benar, yaitu rambut kita adalah bangun segitiga. Ya, jadi ini adalah segitiga karena terdiri dari 3 sisi, ya, 3 panjang sisinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan kita pelan-pelan ya. Jadi gambarnya tahu, oh ini namanya segitiga. Walaupun gambar segitiga tidak ini saja. Segitiga itu ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, ada segitiga 90 derajat atau siku-siku. Itu kalau dilihat dari sudutnya. Kalau dilihat dari sisinya nanti kita bahas pada hari ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung keliling bangun datar segitiga. Bagaimana cara kita menentukan keliling dari segitiga? Caranya perhatikan. Nah ini. Gambar ini yang samping kiri ini ada gambar segitiga. Bagaimana mencari kelilingnya? Nah, misalnya yang bawah ini sisi 1. Ya. Berarti ini sisi 1. Kemudian sampingnya juga namanya sisi 2. Maka ditambah dengan sisi 2. Pun juga berikutnya adalah sisi 3. Berarti untuk menghitung berapakah keliling segitiga itu adalah sisi pertama ditambah dengan sisi kedua ditambah dengan sisi ketiga. Sedangkan ini letaknya boleh samping kiri dulu boleh atau kanan dulu boleh. Ya. Jadi tidak harus dari bawah itu sisi 1. Samping kanan sisi 2 tidak harus. Ya. Yang terpenting adalah keliling segitiga adalah menambah ketiga-tiganya. Menambah sisi 1 tambah sisi 2 sisi 3. Letaknya tidak masalah. Ya. Seorang lagi menghitung keliling itu sisi 1 dibanding sisi 2 ditambah dengan sisi 3. Tanpa kita berani letaknya. Sama dengan menghitung
1 ditambah 2 ditambah 3 juga sama dengan 3 tambah 2 tambah 1. Jadi berlaku seperti itu. Oke. Perlu kalian ketahui bahwa keliling segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang ketiga sisi tersebut. Jadi intinya menjumlahnya. Jadi ketiganya itu ada dijumlahkan. Berikutnya kita pada soal. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Hitunglah keliling segitiga pada gambar di samping ini. Nah, misalnya ini. Kelihatan nih ya. Jadi ini adalah sebuah segitiga yang bawah sisinya 9, yang sampingnya 15, kemudian samping yang tegak ini adalah 12. Ini ada sisinya. Bagaimana kita menghitung keliling dari segitiga pada gambar di samping? Ya, makanya diketahui apa? Yang pertama sisi 1 9 cm. Ini kalau kita hitung yang bawah dulu boleh. Ya. Atau sampingnya saja dulu boleh. Jadi letaknya tidak masalah. Berapa sisi satunya? 9 cm. Sisi 2-nya, berapa sisi 2-nya? Adalah 15 cm. Kemudian sisi 3-nya berapa? Ya. Sisi 3-nya adalah 12 cm. Nah, jadi sisi 1 9, sisi 2 15, sisi 3 12. Saya ingat lagi, kalian yang ketahui bahwa sisi ini tidak harus mulai dari bawah ya. Boleh samping dulu boleh, atau samping kiri juga boleh. Dibolak-balik sama saja. Kemudian yang ditanya apa? K. Ya. Keliling adalah simbol K. K adalah di sini ditulis dengan huruf balok ya. Nah, atau huruf kapital ya. K besar. Maka rumusnya adalah sisi 1 ditambah dengan sisi kedua ditambah dengan sisi ketiga. Oke. Sehingga sama dengan sisi 1-nya 9, sisi 2-nya 15, sisi 3-nya adalah 12. Sehingga hasilnya berapa? Nah, 36 cm. Nah, jadi keliling segitiga tersebut ada 36. Saya ulang lagi, bagaimana kita mau menghitung keliling sebuah segitiga. Saya ulang adalah ketiga sisinya atau menjumlah ketiga sisinya. Ya, letaknya tidak jadi masalah. S1 kamu taruh 12 boleh. Sisi 2 misalnya kamu taruh 9 boleh. Sisi 3 15 juga boleh. Jadi tidak memperhatikan tentang harus sisi 1 itu adalah yang bawah, tidak harus. Yang penting adalah menjumlah ketiga sisi. Bisa dipahami anak? Oke. Berikutnya. Segitiga dilihat dari panjang sisinya. Saya kenalkan segitiga. Nah, ini kira-kira gambar ini adalah gambar apa? Ini dilihat dari panjang sisinya ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena panjang ketiga sisinya sama. Saya ulang, kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga sisinya sama panjang. Artinya sama panjang, misalnya kalau sisinya 10, nah sampingnya 10. Yang bawah juga 10. Pokoknya semua sama, maka pakai tanda itu. Jadi segitiga sama sisi. Ada lagi perhatikan ini namanya apa? Adalah segitiga sama kaki. Nah, kenapa dikatakan segitiga sama kaki? Karena kakinya, ya, samping kiri, samping kanan itu yang kasih tanda Pak Alim hanya satu garis, itu karena sama panjang. Kalau yang bawah berarti ada dua, berarti berbeda. Jadi segitiga sama kaki karena kakinya sama panjang, tapi yang alasnya tidak sama panjang. Berikutnya, ini gambar apa ini? Ini adalah gambar segitiga sembarang. Kenapa dikatakan sembarang? Karena ketiga sisinya tidak sama semua. Saya ulang, dikatakan segitiga sembarang karena ketiga sisinya tidak sama salah satunya atau semuanya tidak sama. Ya, jadi saya ulang, segitiga itu kalau dilihat dari panjang sisinya itu ada tiga, ada segitiga sama kaki gambarnya itu.
Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Gambarnya kamu lihat karena kakinya sama. Kemudian segitiga sembarang karena ketiga sisinya tidak sama semua. Sekarang segitiga semua. Gambarnya sudah pernah dulu. Berikutnya perhatikan. Ya. Nah ini. Misalkan dalam sebuah soal diketahui keliling segitiganya adalah K. Ya, misalnya ada soal itu ya. Misalkan dalam sebuah soal diketahui kelilingnya segitiga adalah K. Bagaimana cara menentukan panjang sisi segitiga? Nah, jadi yang diketahui K, kita disuruh mencari panjang sisinya. Nah, caranya perhatikan. Nah, bagi rumus untuk segitiga sama sisi berarti apa? Sisinya semuanya sama, maka perhatikan. Panjang sisi segitiga dapat dihitung dengan cara berikut. Nah ini misalnya rumus kelilingnya sebagai awal adalah K. K apa maka K ada rumus keliling adalah sisi 1 ditambah dengan sisi 2 ditambah sisi 3. Sehingga ditulis biar singkat K sama dengan 3 kali S. Ini adalah segitiga sama sisi. Ya, saya ulang lagi. Jangan sampai terbalik nanti ya. Cara ngitungnya. Ini K sama dengan 3 kali S jika ini berlaku segitiga sama sisi. Ya. Maka mencari S adalah K dibagi 3. Nah, ini saya ulang lagi supaya kalian paham bahwa dikatakan segitiga sama sisi adalah karena ketiga sisinya sama. Maka rumus menelika adalah tidak usah S1 ditambah S2 ditambah S3 enggak, tetapi langsung 3 kali S karena sisinya sama. Sehingga menjadi S adalah K dibagi dengan 3. Oke. Bagaimana jika gambarnya atau soalnya bukan segitiga sama sisi, berarti apa? Bisa segitiga sembarang ya atau segitiga sama kaki. Nah, jadi selain sama sisi ya. Berarti rumusnya perhatikan ya. Panjang sisi segitiga dapat dihitung dengan cara perhatikan K sama K S1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Nah, maka sama 3S ini kan. Tetapi ini adalah bukan K ditambah 3S, ya, 3 kali S bukan, tetapi rumusnya adalah S sama K dikurangi sisi 1 dikurangi sisi 2. Ya. Jadi yang awal ini ada kita ambil dari segitiga sama sisi, tetapi rumus terakhirnya mencari salah satu sisinya adalah keliling dikurangi dalam kurung sisi 1 ditambah dengan sisi 2. Itu mencari salah satu sisinya. Nah, contoh soal perhatikan. Ya, misalnya ada soal begini. Keliling sebuah segitiga sama sisi. Nah, ini sama sisi adalah 36. Tentukan panjang sisi segitiga. Nah, saya ingatkan lagi di sini Anda ditanya adalah segitiga sama sisi. Ya, maka rumusnya ya K-nya berapa? K-nya 36. Yang ditanya apa? S-nya. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka berlaku rumusnya S sama dengan K dibagi 3 atau keliling dibagi dengan 3. Berarti kelilingnya berapa? Kelilingnya ada 36 ya, kemudian dibagi dengan 3 berarti berapa? 12 cm. Nah, berarti panjang sisi segitiga tersebut adalah 12 cm. Bisa Nana? Ya. Jadi saya ulang, mencari sisi segitiga sama sisi adalah keliling dibagi dengan 3. Contoh lagi misalnya, kalau kelilingnya 12, berapa sisinya?
Ya 12 dibagi 3 ketemu dengan 4. Lagi misalnya kalau kelilingnya 15 berapa sisinya? Berarti 15 dibagi 3 ketemu dengan 5 dan seterusnya. Ya, demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Untuk itu saya ingatkan sekali lagi jangan lupa anak-anak ya sholatnya ya. Sholat jangan sering diperintah. Sudah waktu azan langsung dengan berangkat ya. Ambil air wudhu, ambil ruku, kemudian sholat apa sholat di musola atau sholat di masjid atau di rumah jamaah dengan keluarga, jamaah dengan orang tua itu bagus ya, atau jamaah dengan kakak atau dengan adik ya, karena itulah kita nanti bisa mengatakan bahagia dunia dan akhirat adalah karena sholatnya dulu diperhatikan. Demikian mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang dicukupi Allah, diberkati oleh Allah karena anaknya rajin dengan sholat jamaahnya. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Malasri. Bacaan Malasri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.